Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jenisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng pangraksa eta ala sayyidina mugi tetep kajungjunan orang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng mugi tetep ieu rahmat sareng salam ka kulawargina Kangjeng Nabi wa ala alihi sareng mugi tetep ieu rahmat sareng salam ka kulawargina Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi ajmaina tegesna kasadayana pisan ajmaina kasadayana pisan awaluma ari pangheulana barang awaluma ari pangheulana barang yajibu anu wajib ieu ma yajibu anu wajib ieu ma ala kulli muslimin kasatiap jalma Islam anu mukallaf ala kulli muslimin kasatiap jalma Islam anu mukallaf eta i'tiqadu makna sahadataini eta i'tiqadu makna sahadataini nekadkeun kana makna sahadat dua nekadkeun kana makna sahadat dua wa tasmimu qalbihi wa tasmimu qalbihi sareng magehan hatena si kulli muslim sareng magehan hatena si kulli muslim alaihi kana makna syahadatain alaihi kana makna syahadatain wa makna asyhadu alla ilaha illallahu wa makna asyhadu alla ilaha illallahu sareng ari maknana lafaz asyhadu alla ilaha illallah sareng ari maknana lafaz asyhadu alla ilaha illallah
illallah eta a'lamu ngayakinkeun abdi eta a'lamu ngayakinkeun abdi wa a'taqidu sareng nekadkeun abdi wa a'taqidu sareng nekadkeun abdi biqalbi ku hate abdi biqalbi ku hate abdi wa ubayyinu sareng mertelakeun abdi wa ubayyinu sareng sareng mertelakeun abdi wa ubayyinu sareng mertelakeun abdi wa ubayyinu sareng mertelakeun abdi ligowiri kasalianti abdi ligowiri kasalian ti abdi ankana saestuna kalakuan ankana saestuna kalakuan eta la ma'buda teu aya zat anu diibadahan teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak bihakin kalayan hak pil wujudi dina ayana pil wujudi dina ayana illallahu angin saha Allah illallahu angin saha Allah wa annahu sareng saestuna Allah wa annahu sareng estuna Allah eta goniyun anu sugih eta goniyun anu amma teu butuh kana barang-barang amma teu butuh kana barang-barang siwahu anu salianti Allah siwahu salianti Allah mubtakirun anu butuheun mubtakirun anu butuheun ilaihi ka Allah ilaihi ka Allah naon kullu ma saban-saban barang naon kullu ma saban barang adahu anu ngalianan ieu ma ka Allah adahu anu ngalianan ieu ma ka Allah mutasipun anu kapersipatan Allah mutasipun anu kapersipatan Allah bikulli kamalin kusaban-saban sifat kasampurnaan bikulli kamalin kusaban-saban sifat kasampurnaan munazzahun anu bersih ieu Allah munazzahun anu bersih ieu Allah an kulli naksin tina saban-saban sifat kakurangan an kulli naksin tina saban sifat kakurangan wama sareng bersih ieu Allah tina barang-barang wama sareng bersih ieu Allah tina barang khotoro anu kakereteg ieu ma khotoro anu kereteg ieu ma bil bali ku hate bil bali ku hate lam yat
yattakhid hante butuh ieu Allah lam yattakhid hante butuh ieu Allah sohibatan kanu ngarencangan sohibatan kanu ngarencangan sohibatan kanu ngarencangan sohibatan kanu ngarencangan wala-waladan wala-waladan sareng teu butuh Allah ka putra sareng teu butuh Allah ka putra walayu masilu walayu masilu sareng hanteu nyamian ieu Allah sareng hanteu nyamian ieu Allah bizatihi boh dina zatna Allah fi zatihi bohdina zatna Allah wasipatihi sareng dina sifat-sifatna Allah wasipatihi sareng dina wasipatihi sareng dina sifat-sifatna Allah wasipatihi sareng dina sifat-sifatna Allah wa af'alihi sareng dina padamelanana Allah wa af'alihi sareng dina padamelanana Allah ahadan kasasa urang oge ahadan kasasaha urang oge ahadan kasasa urang oge ahadan kasasa urang oge ya. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan orang sadaya ngaos karena ieu kitab Sulamun Najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Jadi ku disebutkan jenengan Allah teh pekerjaan kita itu akan diberi berkah, akan dapat berkah. Karena Allah yang memiliki berkah ya. Tidak bisa kita minta berkah kepada selain Allah atau orang lain misalnya minta berkah. Walaupun mereka kadang mengatakan begitu kan ini berkat anu ya. Berkah itu dari Allah. Kalau kita berkat bilangnya ya. Nah, orang Kristen terutama kan berkat. Yang memberi berkah itu Allah. Ar-Rahmani Allah itu yang memberi nikmat besar di dunia dan di akhirat, yaitu nikmat yang dirasakan oleh panca indera ya. Ini Ar-Rahman itu sifat Allah di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ini sifat pertama, Ar-Rahim ini sifat kedua. Arti Ar-Rahim itu adalah yang memberi yang memberi nikmat halus, yaitu nikmat iman dan Islam ya. Alhamdulillah ari jenisna puji anu opat eta lillahi hak Allah. Masih ingat nggak? Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis ya. Qadim alal qadim Allah memuji Allah sendiri ya. Nggak apa-apa dah, memang hak Allah puji mah ya. Kedua hadis alal qadim Allah qadim alal hadis Allah memuji kepada makhluk. Yang ketiga hadis alal qadim makhluk memuji kepada Allah. Yang keempat hadis alal hadis makhluk memuji kepada makhluk lagi ya. Misalnya kita memuji bunga bagus atau wangi misalnya, itu semua puji itu milik Allah, kepunyaan Allah, hak Allah gitu. Rabbil alamin Allah itu yang ngurus seluruh alam. Rabbil alamin ngurus sadaya alam. Ngurus itu kayak kemarin Bapak Haji bilang nih, penglihatan kita dari Allah kan, matanya juga dari Allah, pendengaran kita dari Allah, telinga juga dari Allah. Jadi semua Allah kerjakan semua gitu. Ya, kita hanya memanfaatkan itu. Wassalatu sareng ari rahmat, wassalamu sareng pangraksa keselamatan ya. Itu ala sayidina, ini dua dari kita nih. Jum'alatun du'a'iyatun. Moga tetap kakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moga tetap ka junjungan orang sadayana tegasna kakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dari zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu sekitar 500 atau 600 tahun. Lama kan, jauh tuh. 5 abad. Nggak ada utusan. Jadi orang-orang tuh nggak tahu kepada siapa harus beribadah. Sehingga mereka membuat patung-patung. Disebut zaman jahiliyah kan. Oh, yang bakal ini ya.
yang ahlu patroh teh nih. yang bakal masuk surga tuh Ah. nggak ada yang ngasih tahu. Ya kan nggak ada rasul, jadi mereka nggak bisa disalahin kalau nggak beribadah kepada Allah. Walaupun mereka menyembah patung karena nggak ada rasul, nggak ada utusan, nggak ada yang dakwah, mereka nggak tahu, mereka di akhirat tetap selamat. Disebut ahli patroh ya, ahli patroh. Di Al-Quran itu ada dalilnya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Karena harus mulai menghafal dalil-dalil seperti itu ya. Keyakinan itu wajib itu apa. Jadi jangan cuma hafal terus. Tolong tingkatkan ilmu agama kalian itu. Karena dituntut di akhirat tuh itu. Orang di akhirat yang selamat tuh yang berilmu. Yang tidak berilmu banyak yang di neraka. Waktu Isra Mi'raj Nabi kan diperlihatkan neraka. Kemudian Nabi kabarkan kepada sahabat, waktu saya melihat neraka, kebanyakan orang-orang di neraka itu orang fakir, kata Nabi itu. Sahabat kan kaget, banyak sahabat orang fakir kan. Ya Rasulullah, parkir dari harta? Bukan, kata Nabi, bukan dari harta, tapi parkir dari ilmu. Maksudnya orang bodoh, nggak pernah belajar tahu tajwid, nggak pernah belajar tauhid, nggak pernah belajar ilmu fikih, nggak pernah belajar ilmu akhlak. Ini ilmu yang wajib tempat, ya, yang wajib kita pelajari itu harus kita kuasai. Semua umat Islam nih, mau kaya mau miskin, semua harus pelajari ini minimal 4 ilmu. Pertama ilmu tajwid ya. Untuk baca Al-Quran kan harus pakai tajwid, terutama dalam sholat. Kalau kalian baca Quran, menghafal, nggak pakai tajwid misalnya karena nggak hafal, tapi lagi belajar, nggak akan berdosa. Asal niatnya belajar, walaupun salah ya. Tapi kalau di sholat nggak pakai tajwid itu berdosa, karena di sholat dituntut warattilil Qur'ana tartila, kata Allah dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, memakai tajwid. Makanya kita harus terus mengaji, karena kalau orang mengaji, nah amal yang salahnya karena belum tahu ya, belum pelajari, dimaafkan, yang salahnya, yang benarnya diterima. Tapi kalau nggak ngaji, amal apapun ditolak semua itu. Kata para ulama itu. Wa kuluman wa kuluman ya'malu apa ya bahasanya teh. Jadi setiap orang yang beribadah tidak memakai ilmu, ibadahnya ditolak, tidak diterima. Itu udah jadi kesepakatan ulama. Jadi kita harus meyakini ya, kayak tadi kan wa atakido menekatkan bikal kata abdi bahwa ngaji itu wajib, terutama yang 4 apa tadi? Tajwid ya. Tajwid itu misalnya patah bertemu alif matabi'i, nah gitu tandanya ya. Kasar menghadapi ya sukun matabi'i, nah kayak gitu ya. Ini bukan cuma baca aja, teori-teori juga harus ngerti. Nah, insyaallah nanti Bapak ajarin ya. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Terus ilmu tauhid. Nah, tentang ini di awal nih tauhid dulu di mukadimah kan. Mukadimah, kemudian tauhid tadi kan makna syahadat ya. Tadi sampai mana? Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ala alihi sareng mugi tetep rahmat sareng salam ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna. Sahabat Nabi itu banyak, ada 124.000 banyak. Itu masuk surga semua sahabat Nabi. Enak. Kemudian orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti Nabi dan sahabatnya dalam akidah, keyakinan, yang disebutnya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu, ahlu sunnah itu Nabi, wal jamaah itu sahabat. Kemudian karena mereka sudah pada meninggal, siapapun sesudahnya yang mengikuti akidahnya sama gitu dengan Nabi dan sahabat, mereka pun disebut aswaja. Jadi sebenarnya sesat atau tidak sesat itu, Islam itu dilihat dari akidahnya, keyakinannya. Kalau akidahnya sama dengan Nabi dan sahabat, pasti masuk surga. Kesalahannya akan diampuni. Itu di Al-Quran ada, surah Taubah ayat 100. Yang masuk surga itu hanya kelompok Nabi dan sahabatnya dan para pengikutnya. Ada. Nanti kalian udah besar lihat ya, surah Taubah. Jadi kita mendoakan agar salawat dan salam itu juga diberikan oleh Allah kepada keluarga Nabi ya, yang disebut Habib dan Syarifah ya. Kalau perempuan Syarifah namanya. Kalau laki-laki Habib ya, Habaib. Habaib itu banyak, kalau seorang Habib ya. Wasabihi dan kepada semua sahabat kanjeng Nabi ajwaina, tegasna ka sadayana pisan, jadi enggak ada yang terlewat. Nah sahabat Nabi itu sudah meninggal semua kalau dari kelompok manusia, tapi kalau dari kelompok jin masih banyak. Nah, sahabat Nabi itu bukan semua manusia loh, malaikat juga sahabat Nabi kan. Iya, karena Nabi diutus untuk kafatil khalqi, untuk seluruh makhluk, bukan cuma manusia aja. Bahkan ada sahabat Nabi yang jadi raja sekarang di negara jin. Jadi raja jin seluruh dunia. Jadi walaupun jinnya orang Indonesia aja, jin Indonesia misalnya, tapi Islam, nah rajanya di sana.
Jadi persatuan mereka tuh kuat. Nanti misalnya di akhir zaman ada perangnya, al-malhamatul kubro, perang besar itu antara orang Islam dengan kafir. Jin juga sama, jin kafir jangan di muslim perang. Ya tapi insya Allah kita mudah-mudahan nggak ngalamin lah ngeri ya. Turun Imam Mahdi nanti kan. Makanya kita sekarang udah mulai belajarkan ada sholat Imam Mahdi. Nanti coba ajarin ke kalian ya, harus apa gitu. Agar kita ya kalau misalnya ketemu kita selamat. Jadi pengikut Imam Mahdi. Nah, diselamatkan karena musuh Imam Mahdi itu Dajjal. Dajjal itu diberi kemampuan sihir oleh Allah. Sehingga yang surga menurut Dajjal itu kan neraka sebenarnya. Oh iya, yang kalau disuruh pilih air sama api itu pilih api. Nah itu kan luar biasa sihir gitu. Dan terutama yang terkena sihir itu paling banyak itu perempuan, karena perempuan kan banyaknya lemah imannya ya, gampang. Makanya dari sekarang kita harus mulai menghafal sholawat Imam Mahdi. Jadi itu penawar. Ya, bisa dengan membaca surah Al-Kahfi, bisa dengan surah Al-Baqarah, ayat terakhir kalau nggak salah itu ada. Ya, tapi pelan-pelan Bapak ngajarinnya asal kalian ada himmah, ada kepentingan untuk mempertahankan agama, ya. Nanti kalau kita baca, nah itu ajarkan lagi ke anak cucu kita. Nanti anak cucu kita kelak misalnya yang mengamalkan itu, kalau ketemu dengan Imam Mahdi, jadi pengikutnya. Dan selamat dari fitnah Dajjal. Luar biasa fitnah Dajjal itu, pakai sihir fitnahnya. Dia fitnah kayak gimana? Sangat luar biasa, mengerikan lah. Sekarang aja di kita kan kemarin waktu pilkada ya, waktu pemilihan presiden, sampai orang Indonesia dengan orang Islam berantem kayak gara-gara fitnah gitu. Itu termasuk fitnah Dajjal itu. Bapak dengan teman Bapak juga berantem. Gara-gara ya itu kan. Nah, Bapak ngasih tahu ini yang benar, dia kan menganggap Bapak salah gitu. Nggak ketemu akhirnya. Aduh, Bapak bersyukur, untung gua jangan pernah dikasih salawat Imam Mahdi. Kita baca tiap salat subuh ya. Sekali tiap hari minimal itu. Tapi pertamanya pas Bapak mengamalkan itu 41 kali, Mi. Jadi waktu Bapak masih di Alamanah ya. Lalu sholat subuh Pak nggak pulang kan, nunggu sampai ini keluar matahari, baca itu sholat Imam Mahdi 41 kali. Nah kita baru sholat duha baru pulang. Tuh kadang sholat duha dulu baru wirid. 41 kali selama 41 hari. Alhamdulillah tuh. Nah, kerja deh, ngajar ya, nggak punya motor, diberi motor itu kan, alhamdulillah. Jadi amal-amalan seperti itu asli berpengaruh. Dulu waktu Bapak di Pakaritan ya, pernah Bapak jualan pisang keliling pakai roda. Terus kan resesi, jadi nggak bisa jualan lagi kita. Harga-harga mahal, jadi modal nggak ada. Roda Bapak kasihin, Bapak baca ini surah Al-Waqiah. Tiap habis sholat 25 kali, sampai Bapak hafal waktu itu Al-Waqiah. Udah subuh 25 kali. Waktu himmah Bapak tinggi. Nggak terasa itu 25 itu kan lama itu Al-Waqiah. Pernah baca Waqiah belum? Belum ya? Berapa ayat tuh? 90-an kalau nggak salah. Itu 25 kali udah sholat subuh 25, duhur 25 ya. Asar 25, maghrib isya 25. Sampai 7 hari berturut-turut. Nah, isya terakhir nih yang mau beres itu langsung itu 125 sampai malam. Nah, setelah itu seminggu atau 2 minggu Pak pindah ke Sanggar Horib. Di situ sampai 11 tahun. Itu jadi Al-Quran itu ya bagi kita orang Islam itu sangat hebat. Tapi bacaan harus banyak, jangan sedikit-sedikit. Hasil apa? Al-Ikhlas. Coba 1000 semalam, paling 2 jam. Bismillah sekali. Itu akan memperlancar kehidupan kita. Ya hakikatnya Allah yang memperlancarkannya disebabkan dengan membaca Al-Ikhlas itu. Jadi itu wasilah namanya apa? Wasilah perantara. Kayak sholat juga wasilah itu. Agar kita selamat, ya sholatlah. Agar kita selamat, ya ngajilah gitu kan. Ya. Kita lanjutkan. Awaluma ari pangheulana barang yajibu anu wajib ala kulli muslimin ka setiap orang Islam. Jadi yang pertama wajib ke orang Islam itu apa? Yaitu i'tiqadu mana syahadataini. Meyakini makna 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus tahu artinya, maksudnya gitu. Ya. Kalau mengucapin aja sunat, tapi memahami artinya wajib. Ya. Jadi ya kita harus pelajari dua-duanya, dibaca juga, dimanai juga harus tahu. Nah, makanya di sini jelaskan nih ya. Watas mimu qalbihi, dan memperkuat hatinya si kuli muslim alaihi terhadap makna 2 kalimat
Syahadat. Wa man asyhadu alla ilaha illallah. Sedangkan makna asyhadu alla ilaha illallah yang pertama nih ya. Kan dua syahadatain, dua syahadat. Syahadat pertama itu asyhadu alla ilaha illallah. Itu syahadat pertama. Syahadat kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Nah, dari syahadat pertama nih asyhadu alla ilaha illallah maknanya itu ini nih. A'lamu pertama meyakini. Ya. Nah, meyakini. Jadi asyhadu saya bersaksi atau menyaksikan, maksudnya meyakini, ya. Karena menyaksikan itu bukan dengan mata ini, tapi dengan mata batin, mata hati. Hati kita meyakini itu sama dengan menyaksikan. Karena dulu di alam arwah sebelum kita ke dunia ya lahir, kita itu kan masih arwah. Arwah itu dijadikan oleh Allah itu sekaligus semua seluruh manusia, wah arwahnya sekaligus ada di situ. Arwah Asri, arwah Homi, bapak, nenek Asri, bapak semua. Ya, arwah itu satu gitu. Seukuran semuanya. Tetapi dilahirkannya dicicil ya. Jadi yang pertama ini bapaknya, yang kedua anaknya gitu. Terus cucunya terus gitu. Paham enggak? Tapi ketika jadi arwah semua sama. Makanya sekarang suka ada anak kecil berani melawan orang tua ya. Ngangkrang misalnya ya, ngelawan. Karena arwahnya sama, seukuran, cuma fisiknya yang beda. Ya walaupun berani ke orang tua kan fisiknya beda, pasti kalah sama orang tua gitu kan. Bukan misalnya bukan anak kepada bapak, misalnya orang lain lah, anak orang lain ya. Kadang ada yang gitu kan. Ngangkrang kepada orang tua yang lain gitu, kepada orang tetangga misalnya. Ya, suka berdegong gitu kan. Misalnya ya, berani kan ada yang begitu. Itu karena apa? Karena ruhnya sama. Ukuran ruh tuh batiniyahnya sama. Nah itu dulu itu ya. Ketika ruh itu sudah kumpul, oleh Allah itu ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini yang mengurus kalian semua? Atau bukan? Gitu kan. Kita semua menjawab waktu itu sebagai ruh ya, tapi kita nggak akan ingat. Karena belum ada fisik, belum ada akal. Hanya ruh saja. Qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami semua menyaksikan bahwa Engkau lah pengurus kami. Jadi kita itu di alam arwah diurus oleh Allah, kan dijadikan juga oleh Allah. Jadi Allah itu menjadikan kemudian mengurusnya gitu. Diurus itu apa ya? Dikasih nyawa, dikasih napas kan, banyak yang diberikan oleh Allah itu. Nah jadi dulu kita pernah bersaksi cuma waktu di alam ruh, alam arwah. Makanya setelah ke dunia itu harus disatukan lagi kesaksian itu, cuma harus diucapkan. Kalau orang Islam, anak orang Islam ya cukup mengucapkannya dalam sholat, wajib kan, syahadat, tasyahud ya namanya kalau di sholat itu. Ada kan baca asyhadu ya. Nah itu wajib itu dalam sholat. Kalau orang non Islam dibacanya harus ketika masuk Islam. Ya. Lanjutkan. Jadi pertama mana syarat itu apa? A'lamu, meyakini. Ingat. Satu apa? Meyakini. Wa atakidu, kedua mengitikadkan. Apa? Mengitikadkan. Dengan apa? Biqalbi, dengan hati. Wa ubayinu, yang ketiga menjelaskan, mertelakeun, menjelaskan kepada orang lain, sudah mertelakeun saja. Ligori kepada orang lain, ligori teh kaselianti abdi kepada orang lain ya. Kita harus berusaha menjelaskan kepada orang lain. Bahwa sesungguhnya la ilaha la ma'buda, tidak ada adat yang diibadahi bihakin dengan hak wujudi dalam wujudnya ilallah kecuali hanya Allah. Tuh maknanya udah 3 nih. Meyakini, mengitikadkan, menjelaskan kepada orang lain bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itulah ringkasnya ya. Tiada adat yang diibadahi selain Allah. Nih yang keempat, wa anhu, dan sesungguhnya Allah itu Ghaniyun yang maha kaya. Ghaniyun itu tidak butuh. Amma, ini penjelasannya, amma tidak butuh siwahu terhadap segala sesuatu yang selain Allah. Jadi Allah tidak butuh sesuatu karena Allah maha kaya. Orang mah kalau kaya teh banyak kebutuhan ya, pengen lebih kaya lagi. Hawa nafsu itu. Mubtakirun ini yang kelima nih. Mubtakirun yang butuh ilahi kepada Allah. Kuluma semua segala sesuatu gitu yang selain Allah. Jadi yang selain Allah butuh kepada Allah, karena kalau oleh Allah nggak diurus, hilang, hancur. Jadi selama mereka bertahan itu karena oleh Allah terus diurus. Diri kita juga nih kan terdiri dari kumpulan juz ya, dari molekul-molekul itu, dari benda-benda paling kecil disatu-satukan jadi numpuk. Itu karena diurus oleh Allah. Kalau dilepas pengurusannya hancur. Paham nggak? Mutasi pun anu kepersifatan Allah teh bikuli kamalin kusaban sifat
Purnaan. Terus dari keyakinan baru ini keenam. Hati kita meyakini Allah itu sangat sempurna. Sifat-sifat Allah itu sempurna. Munajahun an kulli naqsin, dan bersih dari setiap kekurangan. Ketujuh ya. Mana asyhadu alla ilaha illallah itu sampai 7 nih kita nih. Wa ma khatara bil bali, dan Allah itu bersih dari perkiraan-perkiraan hati. Kita mungkin kadang misalnya lagi sholat ingat kepada Allah, lalu kita membayangkan ada makhluk ya. Menurut kita itu Allah, itu keliru, bukan itu. Allah itu tidak bisa dibayangkan. Jadi kalau kita ingat Allah, ingat bahwa itu ada. Nah, wujud. Jadi ilmiah. Wujudnya berbeda dengan wujud makhluk. Kalau makhluk butuh makan, butuh tempat, butuh udara. Allah tidak, bersih. Gitu. Paham? Jadi ketika kita ingat kepada Allah, ingat kepada sifatnya. Wujud, kidam, bakwa, dan sebagainya. Jangan dibayangkan. Kadang hati di setan nih. Setan tuh gak godaan luar biasa kan. Ketika kita ingat ke Allah, seolah-olah kita ingat kepada manusia. Terbayangkan ya. Asri ingat kepada Bapak. Kebayang wajahnya kan. Ketika ingat kepada Allah nggak bisa terbayang, nggak bisa dibayangkan, karena bayangan itu kan makhluk. Allah itu tidak yang menyamainya. Jadi kalau misalnya kalian ingat Allah kemudian dalam hati itu seolah-olah ada bayangannya, ada bentuk, itu Allah bukan, itu tolak, itu setan ngeganggu. Bukan, Allah mah tidak bisa dibayangkan, gitu aja. Nggak perlu tahu kita zat Allah, karena nggak boleh kata Nabi juga. Yang penting kita tahu sifatnya. Kalau sifatnya wajib tahu, kalau zatnya nggak akan ada yang tahu. Karena jangankan Allah, makhluk aja yang kalian itu sifatnya. Homi, jangkung, coklat misalnya. Nah, itu jangkung itu sifat. Coklat itu sifat. Kan itu detik-detik sirum. Ya, orang pendek tinggi itu sifat. Jadi zatnya tertutup oleh sifat, tertutup oleh warna. Ya. Jadi makhluk aja yang kalian itu sifatnya. Ya. Apalagi Allah ya. Sangat berbeda khalik itu. Jadi hati-hati ya, kalian harus mulai menjaga hati nih. Kalau misalnya kepada Allah terus ada bayangan, bukan itu. Allah nggak bisa dibayangkan, gitu aja ya. Dilawan ya. Allah tidak bisa dibayangkan, dan kita tidak perlu tahu zat Allah. Karena kata Nabi, tapakaru fi khalqillah wala tatapakaru fil khaliq. Silahkan kalian bertapakur tentang makhluk-makhluk Allah. Bahwa makhluk itu ada karena dijadikan oleh Allah. Jika makhluk itu bagus, apalagi Allah yang membuatnya, gitu kan. Kita lihat dia lucu ya. Nah, kita harus yakin, oh itu kan dijadikan oleh Allah. Kelucuan-kelucuan itu. Jadi kita yang sampai terlena kelihatan lucunya tapi tidak bersyukur gitu. Nah itu kan. Disyukur, oh alhamdulillah. Allah mengaruniakan kita adik yang lucu gitu kan. Supaya kita bahagia. Berarti Allah sayang sama kita gitu kan. Ya, tafakur. Wala tatafakuru pi khalqi fil khaliq kata Nabi itu. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fil khaliq. Silakan kalian tafakur mengenai makhluk-makhluk Allah, tapi jangan bertafakur tentang zat Allah, nggak boleh, dilarang oleh Nabi ya. Jadi harus kita yakin itu sifatnya, zatnya nggak perlu tahu, kita nggak akan terpikir soalnya, karena akal kita juga makhluk itu terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Ya. Dan ya, harus dibersihkan Allah itu kan dari, misalnya kita mengira Allah itu berbentuk, tidak ya. Yang punya bentuk itu makhluk, Allah itu tidak seperti makhluk. Pokoknya unik, dan Allah itu nggak ada yang menyamainya. Nah, kita nggak perlu sekarang gitu ya. Paham ya? Wa ma khatara bil bali, ini yang keberapa, ke-8 kalau nggak salah ya. Allah itu bersih dari prasangka hati gitu maksudnya ya. Lam yatahid waladan, yang ke-9 nih. Allah tidak membutuhkan lam yatahid sohibatan, tidak membutuhkan teman atau syarik ya. Dalam masalah syarik itu yang menyertai teman lah gitu. Sohibatan itu teman. Wala waladan ke-10 tidak membutuhkan anak. Wala yumasilu, yang 11 tidak ada yang menyamai bidatihi kepada zat Allah. Ke-12 tidak ada yang menyamai sifat-sifatnya. Ke-13 tidak ada yang menyamai pekerjaan-pekerjaannya. Jadi pekerjaan Allah, zat Allah dan sifat Allah tidak menyamai seseorang gitu. Paham? Tidak ada yang sama aja. Walau alami dulu ya, silakan mau kemana.